Karena Tuhan selalu menolong kehidupan kita dalam sepanjang aktivitas kita dalam sepanjang minggu ini. Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan sampai saat pagi hari ini kita masih boleh datang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Baik Bapak Ibu, bersama kita nyanyikan satu pujian yang mengatakan Bapa Engkau sungguh baik.
persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan seluruh puji-pujian yang kami persembahkan kepada Tuhan boleh berbau harum di hadapan-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan siapkanlah hati kami Tuhan untuk mau datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jika kami mau datang beribadah kepada-Mu Tuhan, kuasa setan, kuasa iblis Tuhan, nah tidak tinggal diam Tuhan untuk mau mengganggu pelayanan kami, untuk mau mengganggu ibadah kami ini Tuhan. Tapi semua ini Tuhan, kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami hanya meminta urapan kuasa Roh Kudus-Mu dari surga. Biarlah Tuhan urapan kuasa Roh Kudus Tuhan boleh menyertai pelayanan kami, boleh menyertai Tuhan seluruh ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal sampai pertengahan sampai akhirnya nanti Tuhan. Semuanya Tuhan kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih jika kami mau datang beribadah kepada-Mu Tuhan, kuasa setan, kuasa iblis yang tidak tinggal diam Tuhan untuk mau mengganggu pemikiran kami Tuhan. Tetapi Tuhan, kami seluruh segala jemaat-Mu, bahkan para hamba-hamba-Mu Tuhan, mau menyatukan hati kami Tuhan untuk mau memangnya kuasa nama-Mu dari surga, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kuasa setan, kuasa iblis boleh keluar di dalam ruangan ini Tuhan, untuk boleh keluar di dalam ruangan ini Tuhan, bahkan di dalam ruangan hati kami Tuhan, untuk kami boleh bebas memuji Engkau punya nama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami minta urapan kuasa Roh Kudus dari surga. Biarlah kuasa setan, kuasa iblis Tuhan tidak boleh tinggal di dalam pemikiran kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau memulaikan ibadah kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sambung pujian kita dari nyanyian rohani nomor 77, Bila Kupandang Hasil Karya. Bila ku pandang hasil
senang dan riang, tetapi hati kita tetap memuji Tuhan. Damai sejahtera selalu ada di hati kita. Puji Tuhan. Kita sambung pujian kita dari pujian Datanglah Kepadaku. Nomor 25 tambahan.
39. Hai jiwaku memujilah Tuhan, kebaikannya jangan kau lupakan. Haleluya, kita nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Sebabkan Tuhan akan penyakit kita, bila kita meyakini pujian ini, penyakit kita akan sembuh. Puji Tuhan. Kita ulangi pujian ini dan sangkor umum pada ke depan untuk menyanyikan pujian kepada Tuhan. Hai jiwaku memujilah Tuhan.
Tuhan, saya masih ingin menyanyikan pujian yang tadi, yang pujian yang mengatakan, hai jiwaku memujilah Tuhan. Karena pujian ini kalau saya ingat, kalau saya sudah sakit atau mengalami pergumulan, pujian ini saya selalu nyanyikan. Baik Bapak Ibu, dan kita yakin dan percaya pujian ini akan menguatkan hati kita. Bersama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini, hai jiwaku memujilah Tuhan. Haleluya. Waktunya kita akan memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian, Tuhan adalah gembalaku. Nyanyian tambahan nomor 70.
Bersama kita bangkit berdiri. Kasih karunia. Dari nyanyian tambahan nomor 41. Kasih karunia yang membuatku hidup. bersama dengan kami dalam tanda pengurapan. Engkau bukakan rahasia firman-Mu, sehingga kami memperoleh kekuatan baru, hati yang baru, dan roh yang baru, roh yang datang dari surga. Saudara-saudara, kita akan siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Tuhan, sampaikan pada kita shalom. Kita pergunakan waktu yang ada, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan kita bersama melihat apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula dengan turunnya lidah-lidah api di antara mereka. Jadi mereka selalu bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka menjalankan cara hidup jemaah yang sehat. Kisah Rasul 2 ayatnya yang kedua, ayat 41. Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-41. Cara hidup jemaat yang pertama, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Terus Mereka bertekun dalam mereka pengajaran rasul-rasul bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dan dalam persekutuan, ya, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. baik. Ada hal yang menarik dalam pelayanan apostolik. Ya, ini pelayanan kerasulan. Ya, terkadang membuat orang takut, saudara. Takut dianggap sesuatu yang berbeda dari yang umum. Karena itu kita harus memahami bahwa ketakutan itu bukan karena sesuatu yang berbeda, bukan karena sesuatu yang lain, tetapi cara Tuhan hadir di dalam pelayanan dengan cara dan karunia yang berbeda-beda. Karena itu kalau kita kelompokkan hari Minggu itu adalah ibadah persekutuan, ibadah penginjilan, maka dua hal yang harus terjadi di dalam penginjilan. Penginjilan mensiarkan, memberitakan tentang kuasa Tuhan, tetapi juga ada karunia kerasulan di situ yang sedang berbicara pada kita. Untuk apa? Untuk meyakinkan kita, untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan kemenangan, untuk mempercayai kuasa dari firman Allah, mempercayai dari kuasa doa, dan mempercayai mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib. Karena itu saudara, tanda-tanda ajaib harus menyertai orang-orang percaya. Ya, kalau tidak ada tanda ajaib, saudara, kita sama dengan adat istiadat. Kalau tidak ada tanda ajaib, kita sama dengan dunia ini. Dunia dengan segala tertibnya membangun sebuah kelompok dan membentuk satu seremonial ibadah, tetapi tidak dilengkapi dengan tanda-tanda ajaib. Tanda-tanda ajaib itu di luar prediksi manusia. Tanda ajaib itu adalah seutuhnya pekerjaan Allah. Maka itu tanda ajaib harus melengkapi orang-orang percaya. Jadi jangan sampai kita berkata, sekali saya ke gereja harus melihat tanda ajaib, besok tidak, atau saya ke gereja supaya sembuh, dan setelah saya setelah saya sembuh saya tidak ke gereja lagi, atau saya ke gereja supaya diberkati Tuhan, setelah saya diberkati akan mundur. Saudara, ini adalah konsep yang salah. Kenapa banyak orang Kristen jatuh bangun di dalam usaha? Karena ia tidak mampu mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan. Kenapa banyak orang jatuh bangun dalam kesehatan? Karena ia tidak mampu mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan. Kenapa banyak imam-imam jatuh bangun dalam pelayanan? Karena tidak mampu mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan. Kenapa banyak umat Kristen terhilang? Ya, karena tidak mampu setia. Ya, seperti benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu, kemudian datang pencobaan, datang godaan, datang masalah, maka mereka segera murtad dan meninggalkan Tuhan. Yang saya harus sampaikan kepada saudara bahwa kita tidak boleh prihatin dengan orang-orang yang murtad, yang tidak menerima Injil, karena dia sudah percaya, sudah menerima. Itu sekelompok orang yang menolak. Kita tidak boleh beraliansi pada kelompok itu. Kita tidak boleh terjerumus dalam
ya cara-cara mereka, dan kemudian membuat iman kita menjadi rusak. Nah, itu roh kerasulan dan roh evangelism harus bertumbuh di dalam gereja. Manakala kita hanya menganut satu kelompok karunia, maka saudara, kita hanya menjalankan rutinitas, kita hanya menjalankan kebiasaan kita, karena nanti hari Minggu saya ke gereja. Tetapi harus ada kerinduan agar setiap orang yang hadir di rumah Tuhan merasakan mujizat. Dan mujizat yang terbesar adalah membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya. Ya, itu mujizat yang terbesar. Kalau saudara sudah mempercayai mujizat, maka Tuhan akan lengkapi dengan karunia-karunia, maka Tuhan akan lengkapi dengan kuasa, maka Tuhan lengkapi dengan tanda-tanda ajaib. Titik pokok pertama berdasarkan pola tabernakel adalah percaya pada kebenaran firman Allah. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah anak manusia dalam tanda sengsara. Dia adalah hamba dalam segala pelayanan. Dan dia adalah anak Allah yang tampil dalam kemuliaan. Maka itu kelompok gereja tidak boleh ya beraliansi pada kelompok-kelompok apologet, ya, atau kelompok-kelompok debater yang sedang menghancurkan iman kita. Tetapi mari kita kembali kepada konsep penggembalaan. Konsep penggembalaan mendidik kita untuk tetap bertumbuh. Maka kita tetap bertumbuh di dalam pengajaran rasul-rasul. Pengajaran kerasulan ini kita kenal dalam tanda persekutuan, atau yang dikenal dengan pelita emas yang tetap menyala. Bukan pelita emas yang tanpa minyak dan api, bukan pelita emas yang hanya sekelompok emas, tetapi pelita emas yang menyala. Kalau pelita emas hanya sebagai benda, maka inilah bentuknya, ya, berharga, dirawat, nilainya mahal, 1 talenta emas yang harus dijaga-jaga. Tetapi kalau pelita emas yang di dalamnya ada api, di atasnya ada minyak, di atasnya ada api yang sedang menyala, maka itulah api Tuhan yang sedang berkobar-kobar di dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena itu saudara, pengajaran mempelai bukanlah pengajaran yang hanya dicopot, diambil begitu saja, tetapi pengajaran mempelai meyakini seluruh karunia, mempercayai seluruh jabatan-jabatan, dan mempercayai seluruh kuasa dan otoritas Allah lewat firman Allah. Maka itu firman yang kita beritakan harus terkonsep dari Alkitab. Apa yang harus dilakukan orang percaya? Mereka harus bertekun di dalam memecahkan roti dan berdoa. Bagaimana pelita emasmu hari ini? Pelita emasmu tanpa minyak, tanpa kuasa Tuhan. Pelita emasmu tanpa api, pelita emasmu terbengkalai, pelita emasmu yang tidak lagi berguna. Mari bersihkan kotoran-kotoran yang ada di pedupaannya, bersihkan saudara, agar lampu itu tetap menyala. Minyaknya harus diganti secara berkesinambungan, tidak dibiarkan kering. Jangan biarkan kering. Saat itulah saudara tidak bisa tidak berdaya. Tidak ada api yang menghangatkan, tidak ada minyak menjadi pembakar. Kita sedang menyendiri, kita tidak merasa satu dalam satu kesatuan. Maka umat Tuhan harus sampai pada bersekutu. Kita ada dalam persekutuan, kita ada dalam perlindungan Tuhan, kita ada dalam pembelaan Tuhan. Kita harus bersekutu. Manusia tidak boleh hidup sendiri. Ya, dengan cara apa kita bersekutu? Dengan cara kita datang ke rumah Tuhan. Datang ke rumah Tuhan membawa masalah, membawa penyakit, membawa persoalan, membawa setiap pergumulan, dan tinggalkan di tempat ini, saudara. Jangan bawa pulang.
Jangan datang sakit, pulang sakit. Jangan datang haus, lapar, pulang lapar. Jangan datang bermasalah, pulang bermasalah. Jangan datang penuh dengan pergumulan, pulang dengan segala pergumulan. Tetapi tinggalkan di tempat ini. Maka itulah makna dari gereja. Jangan saudara berpikir, oh jangan biarkan gerejaku kotor. Jangan biarkan rumah Tuhan kotor. Tempat di mana kita mengantarkan korban dan persembahan, maka segala kotoran-kotorannya akan tinggal di situ. Seperti layaknya imam mempersembahkan korban di atas mezbah korban bakaran. Sekarang kita berbicara tentang penginjilan api. Saudara, ada penginjilan yang tidak ada rasa takut. Penginjilan api adalah penginjilan yang tidak boleh berhenti. Dia harus memakan seluruh benda yang ada di sekelilingnya. Dia harus membersihkan orang-orang yang di sekelilingnya. Karena itu kita harus melihat dalam tanda kutip bahwa saya harus bangkit. Kalau saya sebagai hamba Tuhan berkata saya harus bangkit di tahun ini, saya tidak boleh takut, tidak boleh lemah, tidak boleh mundur, tetapi saya harus bangkit dan tetap berjuang untuk melayani Tuhan apapun tantangannya. Kalau dulu saya sangat takut sekali dibully, ya, difitnah, di apapun, karena merasa harga diri saya turun. Saya seolah-olah tidak dihargai. Tapi sekarang saya berkata silakan. Ya, Tuhan jadi pembela. Tuhan akan jadi pembela. Tuhan akan jadi penolong. Maka itu saudara, saya semakin bersemangat untuk memberitakan Injil. Saya harus melihat mujizat setiap hari. Apakah itu terjadi dalam diri saya atau terjadi pada orang lain. Saya harus mengalami mujizat setiap hari. Apakah itu dalam keluarga saya atau terjadi pada orang lain. Karena kita ini sedang membawa api Tuhan. Api yang dari mana yang menyala di atas pelita emas? Api yang berasal dari mezbah korban bakaran. Api yang ada di mezbah korban bakaran, api yang berasal dari mana? Api yang berasal dari Tuhan. Karena itu lidah-lidah api akan hinggap pada tiap-tiap orang, dan setiap orang semakin berani memberitakan Injil. Ya, jadikan ruang lingkupmu menjadi dunia pelayanan. Suami-suami harus melayani anak-anaknya, bawa kepada Tuhan. Kelompok-kelompok kaum, ya, ketua-ketua kelompok, ya, dalam lingkungan, ketua RT, kelompok arisan, ajar mereka bawa kepada Tuhan. Tugas kita, masalah mau atau tidak, itu terserah dia. Maka itu kita harus meyakini bahwa Allah yang kita sembah itu hidup, Allah yang kita sembah itu kuat, dan Allah yang kita sembah itu luar biasa. Allah yang sanggup melakukan perkara yang ajaib. Tetapi yang terjadi adalah orang-orang ketakutan, ya, maka ketakutan mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Ya, jadi kita melakukan pelayanan hanya untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Jangan berkata apa sih yang saya dapat, apa sih untung saya, apa yang diberikan gereja, apa yang diberikan orang, apa yang diberikan orang lain. Kenapa harus saya mati-matian melayani? Melayani itu adalah panggilan, saudara. Maka jangan pernah takut melayani kapan dan dimanapun saudara berada. Ya, jangan pernah takut. Jangan pernah takut melayani bila engkau dipercayakan memberitakan Injil. Kenapa? Injil itu adalah Injil Tuhan. Injil yang memberikan kekuatan, Injil yang memberikan kemenangan. Kenapa kita tidak mampu memberitakan Injil? Karena kita adalah wadah yang lemah, tidak berfungsi. Pelita emas tanpa api, pelita emasnya padam, ya, tidak ada nyala api di sana. Maka itu terjadi kematian rohani, terjadi kekeringan.
Seringkali penyembahan itu kita anggap sesuatu yang mengundang Tuhan. Tapi ingat, penyembahan itu adalah menandakan kita sedang menghadap Tuhan. Kita merasakan hadirat Tuhan. Kita melihat, maka terjadi mujizat. Jadi jangan berkata bahwa mujizat itu hanya terjadi pada perjanjian baru. Perjanjian lama ada, saudara. Perjanjian lama ada. Dari sejak kapan? Sejak manusia ada, mujizat itu sudah terjadi. Ya. Sejak kapan? Mujizat yang dialami oleh manusia pertama adalah proses penciptaan yang terbuat dari debu tanah dan perempuan tercipta dari tulang rusuk. Mujizat yang dialami oleh generasi Kain dan Habel adalah darah Habel berseru-seru kepada Allah tanpa henti. Ya, mujizat yang ajaib. Mujizat yang berikutnya yang dialami oleh Nuh adalah diloloskan dari air bah, dan Nuh mendapatkan berkat yang besar. Nuh memperoleh berkat, ya, mendapat berkat dari Tuhan. Jadi baik kita lihat Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-28. Ini berkat, ya, Allah memberkati mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, Ya, beranak cuculah dan bertambah banyak, bertambah banyak. penuhilah bumi, Ya, dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang-binatang merayap di bumi. ini berkat kepada manusia pertama. Ya, jadi kalau kita anak Tuhan sampai hari ini kita merasa belum diberkati, kita harus lebih giat lagi. Saudara, berkat itu tidak boleh dikesampingkan. Jangan sampai gereja berpikir, oh kita tidak perlu berkat, tapi bayar listrik perlu. Bayar pakai apa? Ya. Jangan sampai berpikir, oh gereja sana cuma berkhotbah tentang berkat-berkat. Saudara, orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang yang mendapat janji dari Allah. Saudara mau diberkati Tuhan? Amin. Coba angkat tangan yang mau diberkati Tuhan. Berkat ini luar biasa, saudara. Jangan pernah anti terhadap berkat. Jangan pernah bermusuhan dengan uang. Jangan pernah menganti terhadap berkat Tuhan. Tetapi katakan bahwa Tuhan yang memberkatiku akan aku persembahkan kepadamu. Yakub diberkati Tuhan, Ishak diberkati Tuhan, Abraham diberkati Tuhan, Nuh diberkati Tuhan. Dengan cara yang berbeda. Maka gereja harus diberkati. Nanti kalau sudah diberkati saudara-saudara, baru muncullah kata memberkati. Diberkati untuk memberkati, jangan dibalik. Ya, diberkati untuk memberkati orang lain. Ya, memberkati, memberi. Saudara lihat ayatnya pasal 9 ayat 1. Ya, lalu Kejadian 9 ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan Ya. anaknya, serta berfirman kepada mereka, Ya, beranak cuculah beranak cuculah dan bertambah banyak, dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. penuhilah bumi. Ini tidak boleh dikesampingkan, saudara. Jangan pernah saudara takut punya anak, karena janji Tuhan adalah akan memberkati kita. Penuhilah bumi, apapun sulitnya. Generasi saat ini mereka takut menikah, mereka takut punya anak, mereka takut masalah, mereka takut masa depan, mereka takut berkat. Oh, nanti kalau kita diberkati ada perampok, ya, dan lain sebagainya. Saudara harus mempersiapkan segala sesuatu untuk memperoleh bagianmu. Karena itu giatlah dalam
persekutuan ibadah. Jangan melihat masalah di dalam persekutuan, tetapi dalam persekutuan kita harus melihat Tuhan Allah yang bekerja. Ya, di suatu saat gereja kita ini datang banyak orang-orang sakit, saudara akan melayani mereka. Ada banyak pelayanan doakan orang sakit, pelayanan memberi tumpangan, pelayanan memberi makan, pelayanan memberi minum. Kalau suatu saat banyak orang-orang sakit datang ke tempat ini, satu kerinduan saya, itu masuk di dalam pintu gereja, mereka akan sembuh dan ada sesuatu yang berbeda yang mereka rasakan. Ada sesuatu yang baru. Begitu datang orang-orang yang membutuhkan berkat Tuhan, orang-orang miskin yang tidak punya pekerjaan, yang tidak punya masa depan, begitu datang, ada sesuatu yang baru yang ia dapatkan. Ia mendapatkan kekuatan baru, ia mendapatkan roh yang baru, ia mendapatkan firman yang baru. Maka harus kita lakukan pelayanan yang membangun. Ya, saudara melayani di media online. Jadi satu pendeta langsung dia katakan, saya mau bergabung di gereja Bapak. Wah, ini baru pelayanan ini yang kita sasar orang sakit yang datang pendeta. Ya, dan silakan hubungi sinode saya, kirim surat ke sana kalau mau bergabung, karena pelayanan ini saudara menjadi luas. Anak-anak muda, jangan menggunakan media online untuk sesuatu yang tidak berguna, tetapi lakukan media online untuk sesuatu yang berguna. Saya berpikir, wah, ini pendeta-pendeta yang terjaring, ya kan, kita layani, saudara. Jadi itu bertanda bahwa mujizat itu tidak ditujukan pada orang tertentu atau siapapun dia, tetapi mujizat itu ditujukan kepada siapa? Kepada orang yang percaya. Ini percaya. Di dalam diri orang percaya tidak ada rasa takut. Ya. Tetapi tertib. Pada akhir tahun saya katakan apa? Dolar akan naik, ya, rupiah akan melemah, ekonomi akan rendah, saudara. Nilai tukar rupiah, lapangan pekerjaan akan hilang, ya, terjadi kehancuran di mana-mana, ya. Kemudian ekonomi semakin tidak menentu. Nah, ini kita menuju pada satu era di mana manusia harus beradaptasi dengan lingkungannya. Ya. Seluruhnya akan dirubah, saudara. Ya. Bagaimana dengan gereja? Gereja harus peduli tentang lingkungan. Jangan gereja yang tertutup. Jangan kelihatannya rohani tapi tetangganya ia tidak kenal. Bagaimana sikap kita? Jangan kelihatannya rohani tetapi orang-orang di sekelilingnya menderita. Korban perasaan, korban kekerasan, tidak boleh berkutik dan lain sebagainya. Hidup di dalam Tuhan harus benar-benar merdeka. Maka itu kalau kita merdeka, tidak ada rasa takut, maka seluruh imun tubuh kita akan tumbuh dengan baik. Ya, saudara pernah melihat, ini berdasarkan penelitian, anak yang dari kecil diperlakukan tidak adil, saudara, yang diperlakukan dalam lingkungan kekerasan, yang secara otomatis orang demikian akan tumbuh suatu saat akan menjadi monster. Ya, karena apa? Dari kecil telah dididik dengan cara lain, ditaburi dengan kebencian, ditaburi dengan kekerasan, pertumbuhannya tidak maksimal, kan kerdil,
ya berbicara, belum berbicara sudah menangis, ini perlu dibebaskan. Ya, karena ia tidak leluasa mengutarakan pendapatnya. Kapan ia berbicara, kok diam. Jadi saat ia sudah dewasa, ia belum berbicara sudah dihantui dengan kata sugesti, diam. Kalau tidak tahu apa-apa, saudara, ini model pembentukan karakter yang tidak didasari dengan firman Allah. Ya, menelitikan pertumbuhannya kan tidak baik. Kemudian orang ini ya cenderung ada dalam lingkungan sakit, cenderung dalam lingkungan penyakit. Ya, sakit apa? Banyak penyakit akan tumbuh. Beda dengan orang yang bebas, anak-anak yang dibebaskan berolahraga, dibebaskan makan, pertumbuhannya sungguh luar biasa. Cara berpikirnya juga berbeda, saudara. Karena itu saya mengatakan hal ini, bahwa berkat yang terbesar yang didapatkan oleh manusia adalah beranak cucu dan bertambah banyak. Maka seberapapun anak-anak yang Tuhan percayakan, mari bina. Bagaimana cara membina? Jangan lempar ke gereja. Ayo ke gereja supaya kau bertobat. Pulang dengan lingkungan yang sama. Tetapi mulailah dari rumah. Mulai dari lingkungan saudara. Didik mereka dengan baik. Ajar mereka berdoa. Gereja itu menyampaikan firman Tuhan akan membekali mereka. Ya. Tapi ada orang yang mau titip anaknya di sini, titip anak saya di gereja, Om. Kenapa? Karena di gereja itu didikannya keras. Wah, itu mungkin zaman dulu, saudara ya. Kalau zaman sekarang, ya tidak demikian lagi. Gereja harus menerapkan kasih. Gereja harus mendidik tertib. Karena itu gereja harus bertumbuh dengan benar berdasarkan Alkitab. Kalau ada anak-anak yang diperlakukan pada masa kecilnya tidak bahagia, tidak harmonis, harus tuntas hari ini. Harus dibebaskan. Karena di dalam dirimu tumbuh segala akar pahit dan kebencian, dan suatu saat akan melahirkan anak-anak yang sama tidak mengalami pembebasan. Banyak orang hanya berdoa supaya diberkati, tetapi tanpa kita tahu bahwa yang melakukan berkat-berkat itu adalah Tuhan dalam janjinya. Terus dua, akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi, ya, dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu ini diserahkan. sebenarnya simbol-simbol kekayaannya. Binatang, burung di udara, bagaimana kita menghargai ikan-ikan di laut, ditangkap lalu dijual menjadi, ya, ini saudara-saudara, itu adalah janji Tuhan. Ya, saudara tidak perlu bagaimana, tetapi dengan berkembangnya teknologi, maka banyak orang meninggalkan lingkungan. Ya, kerja di kantor, duduk tidak beraktivitas, baru umur 35 karena badannya sudah kram-kram karena tidak sehat. Ya, kita masuk pada lingkungan. Terus Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. terus kan? Aku telah memberikan semuanya itu Aku kepadamu, telah memberikan semuanya itu kepadamu. seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Apa yang tumbuh-tumbuhan hijau? Semua bisa dimakan di lingkungan kita. Terus kan? Hanya daging yang masih ada nyawanya, Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. janganlah kamu makan. Pendeta, kenapa kalau makan darah? Ya, jangan. Makan. Sekalipun itu enak. Karena di dalamnya seluruh karakter hewan itu akan menyatu dalam daging kita. Oh, saya sudah sucikan dengan darah Yesus. Betulkah dia suci? Dilarang sampai perjanjian baru. Jangan. Maka itu
Saudara-saudara, kenapa kita tidak bisa bertahan hidup lama? Karena kita banyak melanggar firman Tuhan. Karena itu mohonlah kepada Tuhan, hari ini Tuhan berikan kami sehat, berikan kami hidup kekal. Tetapi kalau masih dilanggar firman Tuhan, maka sehat-sehat itu akan tetap jauh. Nah, ini jadi dalam dunia kedokteran, rumus sehat itu adalah mengenali apa yang kau makan dan makanlah apa yang engkau kenal. Tujuannya, manfaatnya untuk tubuh dan seterusnya. Ya, puji Tuhan. Jadi baiklah kita meningkat, bahwa berkat yang dijanjikan Tuhan kepada kita adalah beranak cucu dan harta benda yang banyak. Ini semua orang mau. Tetapi kenapa kita tidak bisa dapat? Kenapa kita tidak bisa capai? Karena begitu kita sudah punya sedikit, sudah santai. Beda dengan masih susah, semua dirangka, dapat dari sana. Begitu sudah enak sedikit, ini pola hidup manusia pada umumnya santai. Sedangkan kebutuhan semakin naik. Pada saat ia bergaji 3 juta, ia masih berdua. Ya, pengantin barulah katakan begitu. Ada mobil, ada rumah, ada apa, semuanya cukup, keuangannya cukup. Ya, 10 tahun kemudian anaknya berapa kira-kira? Kira-kira berapa 10 tahun? Luki ini prediksi dulu. Kira-kira berapa 10 tahun kemudian? Anaknya 10, gajinya tetap 3, kan tidak naik-naik tuh, UMR-nya tidak naik. 10 tahun kemudian gajinya tetap berapa? 3 juta. Anaknya berapa? 10. Yang tadi waktu masih berdua 3 juta itu berlimpah-limpah. Maka dia berkata, hai jiwaku, bersenang-senanglah, aku akan membangun lumbung, aku akan membeli ini, menambah ini. Tapi tidak kesampaian. Begitu anak mulai besar, 10 orang jumlahnya dengan gaji 3 juta, bahkan nanti tidak sedikit lagi pensiun, gajinya menurun. Maka disinilah letak kegagalan kita. Ya, disinilah letak kegagalan kita. Maka sebenarnya seorang yang bergerak dalam dunia usaha, ia harus mengembangkan usahanya terus berkembang. Maka dikatakanlah, maka Ishak itu semakin kaya dan bertambah kaya dan semakin kaya. Jangan takut kaya, saudara. Jangan takut kaya. Takutlah kalau kekayaan itu diambil dengan cara-cara yang salah. Hamba Tuhan tidak boleh takut kaya. Ya mungkin gak ada sejarahnya, padahal kelihatan dari jauh kaya raya. Tetapi karena banyak masalah, maka jelas Alkitab katakan semakin banyak uang, semakin banyak yang menghabiskan. Nah, begitu bebannya 10 orang, anaknya punya kebutuhan ini dan itu, baru mulai mempersalahkan Tuhan. Tuhan, saya sudah 10 tahun sungguh-sungguh beribadah. Kita tidak tingkatkan penghasilan. Kita tidak tambah sumber-sumber penghasilan lain. Kita merasa cukup dengan jumlah itu, sedangkan kebutuhan kita semakin besar. Tadinya rumah tipe 36 besar sekali, tetapi begitu 10 tahun kemudian tipe itu menjadi kecil sekali. Ya, kecil sekali. Karena apa? Kalau dulu wah cukup. Ya, ini adalah istana kita. Dunia ini serasa milik kita berdua. Tapi itu banyak bebannya, banyak tantangannya, banyak masalah. Bisa habis, saudara. Habis. Maka dikenal dulu orang yang terkaya.
Sekarang dia orang yang paling miskin. Apa yang kita takuti? Ya, kekayaan atau kemiskinan? Dulu orang yang punya ini segalanya, sekarang dia tinggal di mana? Aduh, memprihatinkan. Tetapi harus kita ketahui bahwa kita harus membangun hubungan kita dengan Allah secara berkelanjutan. Tidak boleh berhenti. Karena barang-barang fana yang kita miliki itu dulu bagus 20 tahun yang lalu, tapi akan susut, nilainya akan rusak, ya, dan seterusnya. Maka setiap orang harus mengupgrade kekayaannya. Ya, selalu yang terbaru. Apalagi gunakan mobil sekarang, saudara. Ya, 15-20 tahun saja. Dulunya harga 600 juta, turun sangat drastis nilainya. Ini terjadi kerusakan, bahkan hampir tidak bisa diperbaiki lagi. Beda dengan model dulu, saudara. Beda dengan dulu. Mobil hardtop dari tahun 60-an sekarang jadi mahal. Dan sekarang saudara bandingkan konsep berpikir orang zaman dulu akan membangun supaya mobil ini sangat kuat sekali dan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Tetapi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, nanti kalau kita bangun mobil ini terlalu bagus, maka siapa nanti yang beli? Maka dibuatlah umurnya. Ya, buatlah umurnya. Hampir siapapun tidak bisa bergerak. Ya, bengkel, ya, orang tidak mau memperbaiki mobil. Bagaimana kita membenahi dan mendadani kehidupan kita hari-hari ini? Tidak hanya Tuhan yang menjadi sesuatu, tetapi baik kita harus mengerti bahwa Tuhan telah melakukan dan menjanjikan yang terbaik. Maka saat kita menghadap Tuhan, menghadaplah Tuhan dengan hormat dan santun. Tetapi saat saudara bekerja, bekerjalah dengan baik. Ya, saya pun akan memperbaiki pelayanan saya. Nah, haleluya. Memperbaiki, membangun, ya, pelayanan saya. Apa yang saya di bidang mana saya gagal, saya memperbaiki. Saya tidak boleh vakum, karena begitu kita vakum seperti minyak beku masuk ke dalam kulkas. Ya, semakin lama semakin membatu. Tidak bisa, aduh, tunggu waktu. Berapa lama dia dibekukan? Sedemikian itu juga kita harus dicairkan dengan cara bagaimana supaya kita cair. Tuhan mengajak saya dan saudara untuk membangun doa yang baik. Maka ada saatnya saudara berdoa dan ada saatnya kita bekerja. Jangan berdoa sambil bekerja. Ya. Tapi yang tepat adalah berdoalah dan bekerjalah. Bersekutu ada masanya. Jadi terbagi waktu kita, saudara. Maka saya menggunakan waktu ini sebagai satu tujuan pelayanan agar saya tidak beku dan merasa nyaman. Oh, sudah cukup, ya, sudah bisa dan lain sebagainya. Pelayanan harus kita tetap laksanakan. Nah, supaya apa? Supaya kita memperoleh berkat-berkat Tuhan yang lebih besar. Jadi janjinya di situ, perjanjian jangan memakan darah. Di situ akan membentuk karakter, ya, membentuk karakter manusia, saudara. Dan itu memang fakta, karena itu dilarang firman Tuhan. Ya, makanan-makanan yang berhala jangan, darah jangan, itu aja. Ya, haleluya. Larangan keras, karena bersentuhan dengan karakter kita. Ya, puji Tuhan. Jadi juga akan mengambil seluruh sel-sel penyakit dalam hewan itu dan kita terima langsung sebagai
virus dalam tubuh kita jika itu dikonsumsi, apalagi mentah, saudara. Aduh, janganlah, ya, Tuhan larang. Baik, Efesus 3:20. Ini doa. Jadi syarat doa ini konsepnya seperti apa? Efesus pasal 3:20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, Ya, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. nah, ini. Allah yang sanggup mengerjakan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan ataupun kita kerjakan. Mau duduk berpikir, maka sumber penyakit yang sangat besar itu, saudara, adalah berpikir. Ada orang lumpuh karena berpikir terlalu keras. Ya, ada orang jantung karena berpikir terlalu keras. Ya, itu teori ini datang dari filsuf, tokoh filsafat, terlalu berpikir keras. Tetapi bagi orang kesehatan, dia berkata bahwa sumber penyakit utama adalah pola makan. Ya, bagaimana kita menata pola makan? Tetapi yang lain, dengan pendapat yang lain, ada yang disebut dengan genetik, turunan. Apakah benar itu terjadi? Ya, dalam dunia medis membenarkan ada karena faktor turunan. Dengan cara apa kita membatasi? Saudara, dijanjikan Tuhan hidup kekal. Tetapi bagaimana kita sampai ke sana? Kalau sekarang kita sedang berjuang untuk hidup sehat saja susah. Kita sedang berpikir untuk maju saja susah. Kita sedang berpikir untuk diberkati saja sulit. Kita berada dalam lingkungan pola pikir yang tertutup. Maka Tuhan berkata bahwa Allah dapat mengerjakan jauh lebih besar dari apa yang kita kerjakan. Ini dalam teori pertanian, petani itu hanya membajak sawah. Membajak sawah katakanlah 1 bulan. Ya, membajak sawah, mengurai seluruhnya sampai pada proses tanam. 3 bulan berikutnya siapa yang kerjakan? Tuhan. Proses pertumbuhan, persemaian, pertumbuhan sampai berbulir, sampai berbuah. Nanti musim panen, petani turun panen. Coba saudara cermati dulu. Ini seperti kita tanam pisang, itu 1 kali aja kita tanam. Ya, 1 kali aja. Itu waktu kita ratakan ini sudah berapa tahun, 1 kali aja tanam. Susahnya apa sih tanam? Allah akan mengerjakan jauh lebih besar dari apa yang kita kerjakan. Proses pertumbuhannya siapa? Kamu hanya menanam. Ya, Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang menumbuhkan. Itu teorinya. Bagaimana dengan doa? Doa kita mungkin berbicara 1, 2, 3 menit, tetapi hasil doa akan mendatangkan lebih besar. Ya, maka itu doa saudara harus hidupkan mulai dari sekarang. Dunia semakin sulit. Ya, saudara tidak akan cukup gajimu untuk keperluanmu di masa mendatang. Barang-barang yang engkau miliki, yang engkau beli akan lebih mahal. Tetapi jika engkau mempunyai Tuhan yang sanggup mengadakannya, maka Tuhan dapat mencukupkan segala apa yang sedang engkau butuhkan. Karena itu, saudara-saudara, hari ini kita mau berkata bahwa jika Tuhan mengerjakan mujizat pada gereja mula-mula, maka di hari ini, di saat ini, di tempat ini pun Tuhan akan lakukan mujizat-mujizat yang sama. Haleluya. Tuhan dapat melakukan tanda-tanda ajaib. Supaya apa? Kuasa doa itu terjadi.
satu dengan yang lainnya saling mendoakan. Suami dan istri saling mendoakan. Nih, di tim-tim doa yang kami buat, terkadang kami saling mendoakan satu dengan yang lain. Berbeda denominasi, saling mendoakan, saling memberkati. Agar apa? Agar kekuatan yang dari Tuhan itu selalu baru. Bagaimana kalau kita terapkan di rumah? Ya, jadi kalau saya di rumah, saudara kalau tergerak mendoakan anak saya, sini saya doakan dulu. Ada apa Pak? Apa salah saya? Tuhan perintahkan saya harus doakan. Saya tidak bisa memberimu uang banyak, saya tidak bisa memberimu kebahagiaan yang cukup, tetapi dengan kekuatan doa engkau sanggup memperoleh. Ya, jadi tugas bapak-bapak di rumah. Ayo bapak-bapak aktif di rumah ya. Bapak-bapak di rumah tidak boleh seperti air ditaruh di dalam kulkas lama-lama menjadi beku, tetapi harus hidup, karena di tanganmu ada api Tuhan, di tanganmu ada kuasa Tuhan, dan pada mulutmu ada lidah-lidah api yang bertebar. Ada kuasa Tuhan yang besar. Maka itu seorang ayah tidak boleh mengutuk dan menyumpahi anak-anaknya. Itu perlu. Keluarga, rumah tangga, tetap ia menjadi pendoa. Seorang ayah di tengah keluarga, ia adalah pendoa bagi anak-anak. Saudara, ingat perkataan firman Tuhan ini, bahwa seorang ayah bertanggung jawab untuk menafkahi, tetapi ia adalah pendoa. Ya, bapak-bapak siap jadi pendoa bagi keluarga. Saudara tidak akan kuat menghadapi masa depan, karena anakmu akan tumbuh, anakmu akan berkembang, anakmu akan berkeluarga, anakmu akan berpenghasilan sendiri. Kalau tidak bisa memberikan kebutuhannya, doa yang engkau naikkan. Timotius 1 Timotius 2 ayatnya yang ke-8. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menedahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Ini seorang laki-laki, bapak-bapak. Jadi saudara tidak sekedar memberi nafkah, tetap setiap malam duduklah 5 menit. Om terlalu lama, saya sudah catat. 3 menit. Om terlalu lama juga, 1 menit. Sempatkan sebutkan anak-anakmu. Tuhan tolong istriku, Tuhan tolong anakku. Yang pertama, yang kedua sampai ke-10. Berikan dia perlindungan dan berikan kesehatan. Amin. Ya, besok diulang lagi sampai tak henti-hentinya. Kita tetap mengangkat tangan pada Tuhan. Ayah, bapak-bapak adalah seorang penyalur berkat bagi keluarga. Apa yang sedang engkau cari akan dimakan oleh anggota keluargamu. Jangan bawakan hasil curian, jangan bawakan hasil korupsi, jangan bawakan barang-barang yang tidak jelas, karena di tanganmu ada berkat Tuhan. Ya, berkat Tuhan. Berkat yang tidak jelas asal usulnya jangan dimakan. Siapa yang berikan? Tujuannya apa? Maka itu berkat-berkat yang kita miliki, saudara, tetap didoakan. Tuhan tambahkan, penghasilannya semakin bertambah-tambah. Maka jemaat kita sudah suatu saat akan menjadi orang-orang terkaya di kota ini. Amin. Dingin sekali, saudara. Suatu saat jemaat Bethesda akan menjadi orang-orang terkaya di kota ini. Amin. Wah. Ada yang jadi bupati, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi kepala dinas, ada yang jadi apapun. Jangan bantah dulu, saudara.
Apa tujuannya anak-anak kita sekolahkan? Terus suatu saat mengabdi bagi bangsa dan negara. Gereja tidak boleh berakhir, generasi kita tidak boleh berakhir. Maka itu siapkanlah anak-anak kita hari ini untuk meraih berkat di masa yang akan datang. Suruh mereka datang beribadah pemuda supaya mempersiapkan diri meraih berkat di masa yang akan datang. Saya pesankan kepada pemuda, sebaiknya saat atau sebelum saudara menikah wajib hadir di dalam ibadah pemuda remaja. Saudara akan maju bersama, akan bangkit bersama, akan bertumbuh secara bersama-sama. Ya. Ini harus kita cermati. Jangan kita pesimis lebih dulu dengan peristiwa-peristiwa yang sulit yang sedang kita hadapi. Kalau misalkan terbatas, ya kalau saya tidak bisa lagi, sudah jadi pendeta. Panggilan saya di situ, tugasnya memberitakan Injil, mendoakan orang sakit, selesai. Ya, masalah berkat terserah Tuhan. Ya, puji Tuhan. Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Puji Tuhan. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, ya, supaya kamu sembuh. supaya kamu sembuh. Dua orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ada 3 hal yang perlu disembuhkan. Iman kita harus sembuh, akal sehat kita harus sembuh, dan tubuh kita harus sembuh. Supaya kamu sembuh, doakan. Haleluya. Jadi menghadapi orang yang marah-marah, saudara, ada karena bawaan. Wah, itu sudah turunan om, bisa. Doakan dia. Tuhan cabut segala roh marah-marah dalam tubuh. Oh, itu turunan om, loh, penyakit, saudara. Ya, penyakit. Ya, seluruhnya. Iman itu tidak mengenal namanya turunan, tetapi iman itu dibangun dari kita mendengar firman Allah. Maka itu setiap anak-anak Tuhan harus sehat 3 hal ini, supaya mampu menghadapi masa yang akan datang, mampu menghadapi hari esok. Karena itu doa orang benar 17, doa orang benar ayat 17, Efesus pasal 5 ayat yang ke-17. Yakobus tadi, Yakobus 5 ayat 17, ayatnya yang ke-17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ya, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Apa yang membedakan doa yang bersungguh-sungguh dengan tidak? Seperti apa sih kata sungguh-sungguh? Bukan karena saudara, bukan. Itu bagian dari manifestasi roh. Tetapi doa yang sungguh-sungguh itu adalah lahir dari ketulusan dan mempercayai Allah yang sanggup mengerjakan hal-hal yang mustahil. Nah, itu tidak harus bermanifestasi. Ada orang yang santai, bahkan ada orang yang tidak berbicara sama sekali, tetapi kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Hari ini kita praktekkan firman Allah. Masing-masing mendoakan anggota-anggota keluarganya. Suami mendoakan istrinya, istri mendoakan suaminya. Saudara tidak perlu bergerak tumpang tangan satu persatu, tetapi datang di bawah kaki Tuhan, mengangkat hati, berdoa, di mana Tuhan berkemurahan untuk memberkati saudara. Hari ini
Kita mau datang pada Tuhan dengan hati yang tulus. Kita membawa segala keluh kesah kita. Anak-anak mendoakan papa mamanya yang suka marah-marah, dan papa mamanya mendoakan anak-anaknya agar tidak menjadi dursila. Tetap doa masing-masing. Oh haleluya. Supaya apa? Supaya Tuhan berkemurahan. Jangan katakan anak saya masih kecil. Di dalam kandungan sekalipun Allah sanggup merubah, Allah sanggup memberkati. Karena bukan saudara yang kerjakan, tapi Allah yang sedang bekerja. Puji Tuhan, kita bersama menaikkan pujian, berterima kasih firman Tuhan hari ini. Kasih karunia membuatku hidup. Pemain musik silakan. Sidang jemaat, gunakan waktu ini untuk menghadap Tuhan dengan tulus, bahwa hanya Tuhan yang sanggup mengerjakan sesuatu yang terbaik dalam jiwa kita. Hanya Tuhan yang sanggup mengerjakan sesuatu yang baru. Hanya Tuhan yang sanggup mengerjakan sesuatu yang damai. Karena apa? Di dalam diri saudara dan saya harus mengalir kuasa Tuhan yang membuatmu percaya pada Allah yang hidup. Kasih karunia-Mu buatku hidup. Sidang jemaat, siapkan hatimu. Nanti saat doa, mari kita saling mendoakan. Haleluya. Pendeta terbatas mendoakan saudara. Hamba Tuhan terbatas mendoakan saudara. Kecuali kalau engkau minta. Tetapi pokok-pokok doa dalam keluarga harus engkau bangun mulai dari sekarang. Haleluya. Kasih karunia-Mu, kasih karunia-Mu buatku hidup. Kasih karunia-Mu buatku berharga. Kasih karunia-Mu buatku mulia dalam padamu. Kasih karunia-Mu, kasih karunia-Mu buatku hidup. Kasih karunia-Mu buatku berharga. Kasih karunia-Mu buatku
papa mamamu. Haleluya. Biarkan Tuhan berbicara pada kita. Saya minta alat musik didiamkan. Buka hatimu hari ini. Haleluya. Tuhan akan berbicara pada saudara-saudara. Anak-anak yang tersakiti di dalam rumah, engkau doakan papa mamamu. Ya ralaya basah, ralaya basah. Suami-suami, doakan istri dan anak-anakmu. Jangan diam. Sebutkan nama-nama mereka. Saya minta suami-suami, mari engkau angkat tangan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Bapak-bapak dalam rumah tangga, doakan anak-anakmu. Jangan mereka hilang. Jangan mereka dikuasai oleh kegelapan. Oh, ya waralaya besar. Ya waralaya besar, waralaya besar. Ya waralaya besar, ya waralaya besar. Ya waralaya besar, ya waralaya besar. Suami-suami yang bertanggung jawab bagi anak-anaknya, tangannya terangkat Tuhan. Engkau beri kuasa yang baru. Engkau beri urapan baru. Engkau beri masa depan yang baik. Tidak sekedar mencari nafkah bagi keluarganya, tapi dia bertanggung jawab untuk mendoakan anak-anaknya. Segera sebutkan nama anak-anakmu. Tolong anakku Tuhan Muriani, baca. Yesus, Arlia, tolong. Haleluya, ya sahabat Naomi, Luki, pakai mereka dalam pelayanan. Urapan turun dari kepala. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Suami-suami, turunkan tanganmu. Sekarang saya berdoa untuk ibu-ibu rumah tangga. Mari engkau angkat tanganmu hari ini. Engkau tidak berdaya menghadapi keluargamu. Engkau yang mengelola rumah tangga, segala sesuatunya kurang. Hari ini engkau berdoa, berkati suamiku Tuhan. Doakan dia, berkati suami. Haleluya, apapun pekerjaannya. Oh, haleluya, haleluya. Doakan dia dengan sungguh-sungguh. Ibu-ibu rumah tangga yang mengangkat tangan, tanda berserah. Tuhan akan memberkati kami hari ini. Berkati setiap pekerjaan umatmu Tuhan. Ampuni mereka jika ada dosa yang telah dibuat. Ya Allah, ya besar. Silakan turunkan tangan. Semua anak-anak engkau angkat tangan. Yang masih tinggal sama papa mamanya, yang jauh dari orang tua, engkau angkat tanganmu. Hari ini engkau minta ampun kepada Tuhan dan doakan kedua orang tuamu saat ini. Apapun yang sedang engkau perlukan. Ya Allah, ya besar. Ya Allah, ya besar. Ya Allah, ya besar. Tuhan, silakan berdoa bagi kedua orang tuamu. Haleluya. Mungkin mereka terlalu kasar mendidik engkau.
terlalu sulit keadaan kedua orang tuamu. Hari ini engkau berdoa bagi mereka. Terima kasih buat doa-doa dari anak-anak kami. Tuhan mendengar doamu. Ya Allah ya besar. Haleluya. Perwakilan dari anak akan mendoakan kita. Saya mengundang saudara Baja berdoa. Silakan maju ke depan berdoa. Tuhan telah taruh roh di dalam hatimu untuk berdoa bagi kami hari ini. Oh Baja, mari. Berikan roh yang baru untuk berkata-kata. Yesus. Tuhan tolong kami. Ya berikan kami kekuatan, roh yang taat akan Tuhan. Berikan kami roh dengar Tuhan, agar kami boleh dapat mendengar apa yang dikatakan orang tua kami. Ampuni kami Tuhan atas segala yang telah kami perbuat Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Buat kami menjadi orang-orang yang berhasil Tuhan. Buat kami orang-orang yang taat akan kebenaran firman-Mu. Kami manusia-manusia yang penuh dosa Tuhan, yang tidak mampu berdosa. Tapi kami rindu Tuhan untuk mau menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami mendengarkan Tuhan. Tanamkan dalam hati kami Tuhan, agar kami boleh mempraktikkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Buat kami taat akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Doa kami Tuhan hari ini. Amin. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau telah melawat kami hari ini dalam pelayanan imam besar. Amin. Haleluya. Berterima kasih pada Tuhan atas lawatan Tuhan hari ini. Keluarga yang berbahagia, keluarga akan pulang dengan sukacita, karena kita tahu bahwa seluruh aspek harus dibangun. Rumah tangga, keluarga, usaha, pelayanan, dan jangan cuma pelayanan, keluarga jangan cuma keluarga, usaha, seluruhnya kita akan bangun dengan cara dan metode pelayanan apostolik, kerasulan dan evangelism. Dan saya akan mencoba menyampaikan dengan cara ini sehingga banyak keluarga ditolong oleh Tuhan. Siapkan saudara untuk meraih berkat-berkat Tuhan di masa yang akan datang. Harus mempersiapkan hati di situ sehingga kita mendapatkan berkat yang lebih besar. Nanti minggu depan kita akan sampaikan dengan berkat yang dari Tuhan. Kita bedakan dengan yang kita peroleh dengan cara kita. Tuhan memberkati. Ya, pengumuman untuk minggu ini, Rabu ibadah
pendalaman Alkitab. Jumat ibadah doa puasa season pertama jam 9 sampai selesai, dan season kedua jam 3 sampai selesai, sertai dengan buka bersama ibu-ibu untuk nanti bisa membawa berkat ala kadarnya, bisa berkoordinasi sehingga baik penyajiannya ya, dan tentunya kita bisa ukur seberapa kita hadir berdoa puasa. Anak-anak muda, hadirlah berdoa puasa. Jangan bilang doa puasa untuk pendeta, bukan. Ya, doa puasa untuk anak muda, hadir di season pertama jam 9 sampai selesai, dan season kedua jam 3 sampai selesai. Ya, doa kita membangunkan sidang jemaat untuk mempersiapkan diri meraih berkat Tuhan. Itu harus diperangi, saudara, memerangi roh kemiskinan. Dan disitulah perannya gereja untuk hadir berperang melawan belenggu-belenggu kemiskinan. Dan nanti minggu-minggu yang akan datang kita lanjutkan pemberitaan ini dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Satu, ibadah pemuda remaja jam 5 sore sampai jam 6. Kita gunakan 1 jam untuk ibadah pemuda. Maka usahakan datang tepat waktu, dan kami akan berkomitmen juga untuk pulang tepat waktu. Sekira itu menjadi informasi buat kita minggu kebaktian sekolah minggu jam 8 pagi dan kebaktian umum jam 9:15. Mohon doa untuk anak Dion Purba tanggal 15 kemarin ya, ulang tahun. Biar Tuhan tolong harapan menjadi anak yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Ini doa orang tua, dan kita sudah ya saling mendoakan sesuai firman Tuhan, dan praktekkan di rumah, saudara ya. Di rumah saya pun tetap mendoakan saudara di malam hari, ya, malam hari doakan. Dan saat-saat saudara berdoa, sisipkan kami di dalam doa. Tuhan berkati juga Bapak Gembala saya, karena kami bukanlah manusia super. Kita saling mendoakan supaya kita mendapat ya kekuatan baru dari Tuhan. Kekuatan baru itu akan mematikan sel-sel yang mati dan menghidupkan sel-sel yang hidup untuk menghasilkan sel hidup lebih banyak lagi. Ya, hati yang gembira adalah obat. Tuhan memberkati. Dan bersama kita bangkit berdiri untuk kita berdoa. Harapkan seluruh pelayan-pelayan untuk mengingat jadwal pelayanannya, baik doa maupun singer, pemimpin pujian, agar kita sama-sama bertumbuh. Baik, kita berdoa. Dan berdoa, Tuhan tolong apa yang telah kami dapatkan hari ini, berkat Tuhan yang berlimpah. Tuhan menjamah hati kami semua. Anak-anak kami seluruhnya mendapatkan berkat yang sama. Kami semua memperoleh berkat, tapi di hari yang akan datang kami akan mendapatkan berkat yang lebih besar. Saudara-saudara yang mau diberkati oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu, siapkan hati kami Tuhan, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang miskin menjadi kaya, yang berkekurangan menjadi berkecukupan, yang tidak ada usaha akan membuka usaha, usahanya yang tidak jalan akan berjalan dengan baik, pelanggan-pelanggan yang lari dan menggelapkan, oh Tuhan, haleluya, barang-barang mereka Tuhan sadarkan untuk mereka kembali. Dan Tuhan tahu bahwa apa yang kami kerjakan hari ini bukanlah sesuatu yang baru, tetapi janji firman-Mu. Engkau berkuasa atas burung-burung di udara, Engkau berkuasa atas ikan-ikan di laut, Engkau berkuasa atas seluruh binatang melata. Dan Tuhan memberkati seluruh hasil bumi. Dan apa yang kami miliki hari ini bersumber dari bumi yang Tuhan ciptakan. Siapkan hati saudara agar tidak dikuasai oleh roh tamak,
dan berkat Tuhan akan turun atasmu sekarang ini. Dan kami berdoa buat anak Dion yang berulang tahun, Tuhan memberkati dan tolong, urapi, berkati, lindungi. Saudara-saudara kami yang ada di luar kota, Tuhan tolong berkati, dan kami sama-sama terpelihara dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Baik Mama Wori di Toraja, Tuhan tolong, baik juga saudara Mak Johan dan Tuhan suaminya mungkin di tempat pekerjaan, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga yang lain yang belum gembalakan saudara-saudara yang terbelenggu dengan kuasa kegelapan, serangan Tuhan, dukun santet paranormal yang tidak senang melihat keadaan kami. Tuhan pagari kami dengan tangan kasih-Mu, dan jemaat-jemaat yang ada di online, baik di Tuhan di TikTok, di FB dan di YouTube yang mengikuti siaran ini. Tuhan berkati mereka dan berkat Allah yang besar yang akan menolong mereka untuk semakin memperoleh kekuatan. Saudara-saudara yang mau dipulihkan Tuhan, Tuhan tolong mereka untuk kembali kepada jalan Tuhan, jalan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudara-saudaraku. Ulanglah dengan damai sejahtera yang dari Allah dan cinta kasihnya dari Yesus, penyertaan dan Roh-Nya yang kudus menyertaimu sepanjang hari sampai Tuhan datang kembali. Kami mengakhiri ibadah ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.